Polisi sudah menyimpulkan tidak ada unsur pidana dalam kasus kematian 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres. Lalu pertanyaannya, mengapa ada fenomena satu keluarga tewas sampai tidak terendus begitu lamanya? Sudah ada narasumber yang bergabung sore hari ini dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang, Pak Reza. Selamat siang atau selamat petang. Pak Reza, tadi sudah diputuskan ditutup untuk hasilnya, kemudian juga dari sisi tadi yang sudah diungkapkan tidak ada unsur pidananya, kematiannya wajar karena masing-masing sakit. Tanggapannya dari seorang psikolog forensik. Saya mengamini pendapat atau simpulan dari teman-teman kedokteran forensik. Sementara diksi yang digunakan oleh kolega psikologi forensik justru menurut saya agak sumir, yaitu menggunakan kata wajar. Karena sepemahaman saya, penyebab kematian bisa dijelaskan lewat 4 hal: NASH natural atau penyebab kematian alami, atau akibat A accident kecelakaan, atau S suicide bunuh diri, ataupun yang keempat adalah H homicide atau pembunuhan. Nah, tampaknya dimaksudkan oleh kolega psikologi adalah kematian disebabkan oleh faktor alami atau faktor natural. Nah, menurut saya istilah itu lebih tepat, lebih definitif, tidak menggunakan tafsir ketimbang digunakan istilah kematian secara wajar. Kalau natural maksudnya adalah karena masing-masing ini sakit gitu, Pak Reza? Ya, sinkron dengan temuan dari teman-teman kedokteran forensik bahwa 4 orang tersebut dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Apakah sakitnya merupakan produk rekayasa ataukah sakitnya murni faktor alami? Ya, tentu teman-teman kedokteran forensik yang tahu. Tapi paling tidak dari pernyataan yang saya simak tadi, simpulannya definitif bahwa 4 orang tersebut meninggal bukan karena pembunuhan, bukan karena akibat bunuh diri, bukan karena kecelakaan, melainkan karena faktor alami atau yang tadi didiksikan sebagai faktor wajar atau situasi wajar. Tapi yang menjadi tanda tanya, kematian ini kan masing-masing karena sakit, tapi kemudian waktunya berbeda. Tapi kok tidak dilaporkan ketika ada satu anggota keluarga yang meninggal dunia di tempat situ, di dalam rumah? Apakah ini ada mungkin kecenderungan-kecenderungan untuk... Saya pernah mengutarakan spekulasi. Silakan Pak Reza. Bahwa adakah kemungkinan karena 4 orang tersebut tidak meninggal pada waktu yang bersamaan, maka mungkin ada sebagian pihak dari 4 orang tersebut yang menutup akses sehingga anggota keluarga lain tidak bisa mendapatkan pertolongan, tidak bisa mendapatkan pengobatan, atau tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, kalau kita buka pasal 345 KUHP, kita akan dapatkan pemahaman bahwa pihak atau orang yang mendukung pihak lain untuk bunuh diri, memfasilitasi pihak lain untuk bunuh diri, atau menghalang-halangi pihak lain untuk kemudian mencari pertolongan sampai kemudian meninggal dunia, maka justru itu merupakan perbuatan pidana. Tapi saya memilih untuk tidak berspekulasi itu lagi, karena dari pihak kepolisian sudah mengatakan tidak ada indikasi atau tidak ada peristiwa pidana yang mendahului kematian orang tersebut. Adakah ini diindikasikan karena adanya mungkin menutup untuk hubungan sosial dengan sekitar, dengan keluarga? Tanda-tanda bahwa 4 orang atau satu keluarga itu menghindar atau menjaga jarak sosial yang sedemikian besar, itu tidak perlu investigasi terlalu mendalam. Hanya dengan melihat bentuk pagar rumahnya pun kita sudah bisa simpulkan bahwa orang-orang yang berada di dalam rumah itu memang menghindari adanya interaksi sosial dengan tetangga kiri kanan. Nah, dari situ bisa kita pahami bahwa kalau kemudian tetangga kiri kanan tidak tahu tentang apa yang berlangsung dalam rumah tersebut, maka kemungkinan ada orang yang sakit, menderita, atau bahkan meninggal dunia di dalam rumah itu sangat pantas untuk tidak diketahui siapapun. Kalau menurut Anda, apakah dengan misalnya korban yang menutup akses ini, apakah harus lebih digali lebih dalam lagi sebenarnya siapa kira-kira yang menutup akses pertama kali misalnya? Sejak sepekan lalu, terus terang saya berkomunikasi dengan pihak Polda Metro Jaya. Saya katakan pihak Polda Metro Jaya punya kepentingan besar untuk selekasnya menyatakan case close alias penanganan kasus ini diakhiri. Terlepas apakah diketahui atau tidak diketahui, terlepas definitif atau tidak definitifnya hasil investigasi terkait dengan penyebab kematian 4 orang tersebut. Pertanyaannya, mengapa pihak Polda Metro Jaya saya dorong untuk sesegera mungkin menyatakan case close? Pertimbangannya ada 2.
Pertama, dari sisi penegakan hukum untuk menunjukkan kepada publik bahwa pihak Polri tetap kompeten untuk menangani kasus-kasus kematian. Karena semakin lama kasus itu terungkap, semakin lama pihak Polda Metro Jaya menghasilkan sebuah simpulan, maka justru publik akan bertanya-tanya terkait dengan kompetensi teman-teman penyidik, terkait dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh kepolisian dalam mengungkap kasus. Itu dari sisi Gakum. Sementara dari sisi Yandung Yom, pelayanan perlindungan dan pengayoman masyarakat, Polda Metro Jaya sekali lagi punya kepentingan untuk selekasnya menyatakan case close untuk menghindari adanya suicide contagion atau penularan bunuh diri, copycat suicide, menghindari agar masyarakat, terlebih pemirsa, tidak terinspirasi untuk melakukan perbuatan serupa, entah itu bunuh diri, entah itu menutup akses dari lingkungan sosial, entah tidak mencari pertolongan dan sejenisnya, agar masyarakat tidak meniru perbuatan semacam itu. Jadi intinya ada dua kepentingan, baik dari sisi penegakan hukum maupun dari sisi pelayanan perlindungan dan pengayoman bagi pihak Polda Metro Jaya untuk selekasnya menyatakan case close, penanganan dinyatakan diakhiri. Kalau seperti ini bagaimana agar tadi seperti yang Pak Reza bilang jangan sampai ada kejadian seperti ini terulang kembali, baik dari sisi misalnya pengamanan polisi termasuk juga dari lingkungan tetangga? Ada dua persoalan sesungguhnya. Pertama terkait dengan kematian 4 orang tersebut. Dan yang kedua terkait dengan lambatnya masyarakat mengetahui ada peristiwa kematian di dalam rumah tersebut. Kalau terkait dengan yang pertama, yaitu hal ihwal di seputar kematian 4 orang tersebut, tadi saya katakan, polisi punya kepentingan untuk selekasnya menyatakan case close agar tidak terjadi penularan atau wabah bunuh diri di masyarakat. Sementara untuk persoalan kedua, yaitu bagaimana agar masyarakat bisa mengetahui kondisi tetangga yang sedang mengalami masalah atau mengalami sakit atau mengalami masalah-masalah lainnya, ya memang dibutuhkan adanya rekonstruksi sosial untuk memastikan bahwa relasi antara satu tetangga dengan warga yang lain bisa berjalan secara lebih wajar. Reza Indragiri, psikolog forensik, terima kasih informasinya sudah berbagi pandangan mengenai hasil dari kematian satu keluarga di Kalideres. Sehat selalu Bapak.